Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikirsa Christian. Ingin menyampaikan perbedaan sistem EV dan karburator. Pertama, karburator adalah sebuah alat yang mencampur udara dan bahan bakar untuk sebuah mesin pembakaran dalam. Karburator masih digunakan dalam mesin kecil dan dalam mobil tua atau khusus seperti yang dirancang untuk balap mobil stok. Karburator memiliki ruang bakar yang fungsinya adalah sebagai tempat pembakaran antar udara, percikan api dari busi dan juga bahan bakar, sehingga suplai bensin ke dalam ruang bakar tidak berlebihan dan pembakaran terjadi dengan sempurna. Perbedaan mendasar karburator dan injeksi. Tentu pada proses pengisapan bensin ke ruang bakar, injeksi sudah menggunakan peranti elektronik seperti injektor yang tugasnya menyemprotkan bensin ke ruang bakar. Sementara itu, karburator masih mengandalkan hisapan yang diperoleh dari pergerakan piston pada silinder. Karburator merupakan komponen yang berperan penting pada sepeda motor yang masih menggunakan sistem bahan konvensional. Komponen karburator berfungsi untuk mencampur bahan bakar dengan udara dengan ukuran yang tepat serta sesuai kebutuhan untuk selanjutnya disalurkan ke dalam ruang bakar atau silinder dalam bentuk kabut. Kelebihan, harga karburator lebih murah dibandingkan sistem injektor bahan bakar. Kemudian perawatan dan perbaikan lebih mudah karena sistemnya masih menggunakan sistem mekanis atau konvensional. Selanjutnya dapat disetel sesuai keinginan karena tidak terintegrasi dengan mesin. Kemudian kekurangan, sulit start saat dingin, olehnya tersedia tuas cuk untuk memudahkan start dingin. Semprotan bahan bakar tidak stabil meskipun pada RPM konstan. Sulit untuk dikombinasikan dengan sistem elektronik yang menjadi tren kendaraan masa kini. Untuk mesin yang lebih dari satu silinder, pengaturan komposisi udara dan bahan bakar tiap silinder akan sangat sulit. Kemudian EV atau injeksi bahan bakar adalah sebuah teknologi yang digunakan dalam mesin pembakaran dalam untuk mencampur bahan bakar dengan udara dan sebelum dibakar. Penggunaan injeksi bahan bakar akan meningkatkan tenaga mesin bila dibandingkan dengan penggunaan karburator, karena injeksi membuat bahan bakar tercampur secara homogen. EV merupakan sistem yang menyuplai bahan bakar secara elektronik dari tangki kendaraan. Sebelum menggunakan teknologi canggih ini, kendaraan roda 4 telah lebih dulu mengenal sistem bahan bakar konvensional. Sistem satu ini menggunakan karburator mesin untuk menyalurkan karbu melalui pompa teknis. Sistem EV adalah kependekan dari Electronic Fuel Injection, yang berarti sebuah sistem bahan bakar yang bekerja dengan cara menginjeksikan bahan bakar ke intake manifold yang dikontrol secara elektronik. ECU merupakan otak yang mengatur sistem EV secara keseluruhan. Semua informasi dari sensor-sensor diolah oleh ECU dan ECU memutuskan jumlah bahan bakar yang disemprotkan ke injektor. Full Pressure Regulator atau FPR adalah suatu komponen yang terdapat di dalam sistem bahan bakar untuk mobil-mobil dengan sistem Electronic Fuel Injection atau EV. Sesuai dengan namanya, fungsi Full Pressure Regulator adalah menjaga tekanan bahan bakar di dalam delivery pipa agar tetap konstan atau sama. Sensor memiliki fungsi sebagai input yang memberitahukan kondisi atau keadaan mesin. Akuator memiliki fungsi sebagai output. Pada Engine Management System atau EMS, sensor akan mengambil berbagai data untuk kondisi mesin. Data ini kemudian akan diteruskan ke ECU untuk dilakukan proses atau pengolahan. Penggunaan karburator sudah mulai ditinggalkan karena cukup sulit membuatnya bekerja dengan sistem elektronik, khususnya untuk urusan pengaturan jumlah bahan bakar yang disemprotkan. Sedangkan pada sistem injeksi, hal tersebut sangat mungkin dilakukan. Sedikitnya bahan bakar yang masuk ke ruang bakar dan dapat diatur sesuai keinginan atau sesuai settingan mapping pada ECU. Ketergantungan sistem injeksi terhadap kondisi kelistrikan yang prima membuat kendaraan dengan sistem injeksi harus memiliki aki yang dalam keadaan sangat baik. Sistem injeksi merupakan barang baru di dunia otomotif, tidak benar-benar baru. Mesin diesel telah lama menggunakannya, dan motor berkapasitas besar telah lama pula menggunakannya, tapi menjadi mainan baru bagi pabrik dan pecinta otomotif dunia untuk mengeksplor
mengekspor yang lebih jauh khususnya untuk penggunaan pada mesin bensin ber-cc kecil. Segala aktivitas mesin pada sistem injeksi dimonitor oleh berbagai sensor yang dikumpulkan oleh ECU yang memutuskan seberapa banyak bahan bakar yang harus disemprotkan ke ruang bakar berdasarkan informasi dari berbagai sensor tadi. Kelebihan injeksi: 1. Konsumsi bahan bakar lebih konsisten, lebih ramah lingkungan karena emisi gas buang lebih bersih, lebih mudah dihidupkan saat dingin. Bahan bakar dapat disemprotkan lebih dari 1 kali ke ruang bakar sesuai dengan kebutuhan, dapat dengan mudah dikombinasikan dengan perangkat elektronik. Kekurangan sistem injeksi: sangat tergantung pada pasokan listrik dari aki, khususnya yang sudah menggunakan sistem full pump elektrik, sensitif terhadap kualitas bahan bakar, masih kurang tenaga ahli, dan diperlukan peralatan khusus untuk menganalisis komponen sistem injeksi. Sangat riskan jika harus diutak-atik sendiri, tidak leluasa mengatur komposisi perbandingan bahan bakar dan udara. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.